yang bisa dikatakan air pertemuan. Dan di situ bekas duduknya Pak Soekarno zaman dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten kreator Guster Soloist. Dan pada malam hari ini aku tidak melakukan explore atau penelusuran ya teman-teman ya. Dan kali ini aku bakal bertanya sama Nyai Dewi Zara teman-teman. Ya, jadi aku bakal bertanya tentang sejarahnya kota Rangkas Bitung teman-teman. Dan aku bakal bertanya ya, Nyai, kenapa bisa terjadinya, maksudnya kenapa bisa disebut namanya Rangkas Bitung? Itu kenapa bisa disebut Rangkas Bitung? Konon di kota Rangkas Bitung ini sangat banyak sekali sejarah yang sangat luar biasa, yang tidak terkuak mungkin ya, yang tidak banyak orang tahu, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu di sana. Terutama satu, kayak pemandian Gunung Kuta, kedua Curug Cimayang, yang ketiganya ada Gunung Talaga juga, dan masih banyak yang lainnya. Dan mungkin nanti kita akan ceritakan sejarah-sejarah yang ada di Rangkas Bitung. Kota Rangkas Bitung itu sangat banyak sekali sejarah yang mungkin tidak ada orang yang tahu, sangat jarang ya diketahui oleh orang. Sejarah-sejarahnya itu sangat banyak. Pemandian juga sangat banyak sekali. Satu, ada di Gunung Kuta, kedua ada di Curug Cimayang yang letaknya di Kampung Cimayang. Kalau Gunung Kuta itu letaknya di Kampung Parakan Besi, Desa Parakan Besi, Kecamatan Bojongmane. Konon di sana itu banyak sekali sejarah yang sangat luar biasa. Terutama dulu ada riwayat dari pepatah mengatakan orang tua zaman dulu di sana banyak sekali gaib-gaib, atau mungkin ya yang orang-orang zaman dulu itu suka ada sejarah yang mungkin mau mengislamkan orang zaman dulu, dan pemandiannya itu adalah air nyambung ya, yang bisa dikatakan air pertemuan. Dan di situ bekas duduknya Pak Soekarno zaman dulu, dan di sana banyak sekali orang-orang yang pada mandi ke sana. Satu, bukan kita menduakan Allah, tapi untuk pemandian tersebut itu satu buat membersihkan diri, kedua mungkin ya buat mengambil barokah dan karomahnya, dan sangat luar biasa banyak sekali. Konon kayak semacam sejarahnya di sana itu ketika kita mau ada jaipongan ya, zaman dulu kan ada jaipongan, itu bisa dipinjam kayak serulingnya, goongnya, kendang kencanya, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika mengadakan pemandian di sana, orang-orang tua zaman dulu itu selalu menanggap jaipongan kayak kidung, menceritakan tentang sejarah yang dulu sampai saat ini, yang mungkin akan kami eksplorasikan kembali dan akan kami perjuangkan kembali untuk di masa depan sampai di zaman sekarang ini, biar tidak kehilangan jejak, biar pada diketahui oleh anak-anak dan cucunya. Dan oke, sekarang akan saya ceritakan. Banyak sekali yang sudah pada datang ke sana, terutama pada zaman dahulu ada Pak Yasir Arafat yang dari Arabik juga ke sana ya pemirsa. Makanya kalau pada penasaran, ayo kita pada kunjung ke sana biar pada tahu untuk daerah sana. Nyai, kita lanjut lagi untuk penjelasan tentang kota Rangkas Bitung. Kan Rangkas Bitung itu kan berada di Provinsi Banten ya. Itu apa benar itu Rangkas Bitung itu kota tertua di Banten? Betul, sangat betul sekali. Karena di sana untuk penjarahannya pun ada. Banyak ya? Banyak sekali. Itu letaknya ada di Palopat, namanya penjarahan Gunung Tunggal. Dan di sana setiap orang berduyun pada berdatangan ke sana, terutama untuk jabatan, untuk karir, untuk usaha, dan lain-lain sebagainya. Dan itu konon bukan hanya dari orang Rangkas Bitung saja, banyak dari luar daerah Rangkas Bitung, yang dari luar kota, kayak dari Bontang, Kalimantan, Lampung, dan lain sebagainya. Terutama pas bulan Maulud sangat ramai sekali ya. Dan di sana pun ada pemandian yang sangat luar biasa.
dan itu benar-benar dikeramatkan sama orang-orang zaman dahulu kala, termasuk sampai saat ini pun itu tidak bisa dihilangkan ya, sampai sekarang pun masih dikeramatkan dan masih dikunjungi sama banyak orang. Berarti provinsi Rangkas itu kota Rangkas itu dia kental banget sama mistis ya? Sangat luar biasa karena di sana dekat sekali dengan Baduy, dan di sana pun ada kayu 18, 16 dan 17 itu untuk di kepala air Cihujung ya. Dan aluran kesininya ada juga kayak semacam gua kamar ya gitu. Gua kamar Apa itu? Itu konon itu udah ratusan tahun, sangat lama sekali, dan sampai saat ini pun ketika mungkin orang-orang kan bermacam-macam ragam ya permintaan ke sana, yang untuk kasus terutama buat mereka yang ingin ya macam-macam ya, kayak semacam orang pengen dapat jodoh, buat menarik rezeki ya, tetap ya kita minta sama Allah, tapi Iya, itu hanya betul. pelantara gitu Iya, ya. pelantara. Ya, cuman konon banyak sekali orang yang dari Malaysia, dari Singapura juga ada. Jadi kalau bulan Maulud itu sangat ramai sekali. Eh, ada nggak tempat yang paling sakral itu memang tidak sembarang orang untuk dimasukin? Nah, itu di Gunung Kuta. Gunung Kuta. Itu sangat kental sekali dan tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada apapun, metik daunnya pun kita tidak boleh. Itu ceritanya. Itu jauh dari kota apa Betul. berdekatan masih kota? Itu dekat perkampungan. Perkampungan. Kalau dari kota mungkin agak jaraknya lumayan jauh ya, karena di situ Gitu. ada kali, nyebrang kali dulu. Dan kalau di sana terdengar ya, kadang di sana kan banyak perkampungan. Nama kampungnya itu ada Parakan Besi, Kalidahtar, Gelebuk, ada juga Cimayang. Dan di kampung tersebut terkadang ada orang kayak jaipongan, kayak terdengar gitu ya suara lantunan lagu-lagu. Nah, kata yang di kampung Cimayang, wah di kampung Gelebuk nih ada hajatan apa? Ternyata itu memang tidak ada hajatan, tidak ada apa gitu. Tapi pernah ada yang menyaksikan langsung ke tempat itu apa enggak? Ada. Ternyata enggak ada. Ternyata tidak ada. Berduyun-duyun orang dari kampung Cimayang itu ya mau nonton ya, namanya di kampung nggak ada hiburan. Iya. Nah, ketika mendengar suara lantunan lagu-lagu jaipongan tersebut, ya pada datang mereka gitu, yang jalan kaki, orang Baduynya semua pada datang, ternyata tidak ada, pada kaget lah ya. Terus pas disamperin tiba-tiba suara itu diem, Tidak ada. hilang gitu ya? Hilang begitu aja. Oh, itu setelah terjadi kayak gitu warga yang datang ke tempat itu dia langsung lari apa dia sedikit bingung juga? Bingung, terdiam jelas, gitu ya? Nah betul, yang jelas sangat bingung ya, karena kata orang kampung yang ada di Gelebung itu, kalian mau pada kemana? Kan tadi ada ini ya, ada suara jaipongan katanya, jadi makanya kami kesini mau nonton gitu kan. Jadi pada bengong ya, warga sekitar di sana pada bertanya-tanya, dan itu luar biasa sekali ya. Dan di Gunung Kuta itu memang sangat primitif banget. Jangankan kita mau merusak ya, dulu pernah ada kejadian tahun 2005-2006. Nah, jadi perbatasan gunung itu, ini ada perbatasan kebun warga dan di sini pun Gunung Kuta. Iya. Dan sejarahnya di sana, nah si orang tersebut keesokan harinya ceritanya dia mau nanam padi ya. Nah, ini semua sama dia itu dibabatin rumput-rumputnya, dibersihkan. Nah, keesokan harinya beliau datang ke kebun situ. Nah, itu si tanah tersebut udah dipagar. Bingung lah si warga tersebut, ya kok dipagar ini gitu. Kemarin kan nggak ada yang magar gitu kan. Nah, ternyata ditanemin, dicabutin tuh si pagarnya itu. Dan konon sampai saat ini pun kita merinding ya gitu. Dan itu nyata, boleh dipertanyakan untuk di Kampung Songak di situ ya. Terjadi ketika panen memang sangat berlimpah, sangat luar biasa. Tapi ketika sudah panen, belum juga dinikmatin hasil panen tersebut. Nah, itu satu keluarga yang ditinggalkan hanya satu orang anak bayi merah yang masih lahir, baru usia 1 bulan. Begitu. Ya, yang lainnya pada meninggal semua. 1 hari loh, 7 orang. Kan kita kaget ya. Ternyata itu kan tidak boleh diganggu gitu Gunung Kuta itu.
Karena itu benar-benar dari zaman dahulu, orang-orang tua zaman dahulu itu mereka itu tidak mau mengganggu karena itu benar-benar primitif banget gitu kan ya. Konon kayak ada kebo gitu kan ya, kadang terlihat sama warga sekitar lagi mandi, tapi ketika ditengok lagi si kebo tersebut sudah tidak ada. Itu kayak siluman gitu ya? Betul. Siluman kebo. Ya, siluman kebo, dan di sana kesebutnya ya Pak Haji Tasu namanya. Dia tidak meninggal. Begitu dia ke kebun situ, dia hilang begitu aja. Dan Kebonya itu? orangnya sama Orangnya. kebun. Ya, namanya Haji Tasu. Dan konon kita kalau mau membicarakan nama beliau aja merinding ya, maaf gitu, bukannya tidak mau menceritakan terlalu jauh karena itu luar biasa banget ya. Itu yang saya tadi ulas lagi ya gitu, yang 7 orang meninggal itu hanya bayi merah yang disisakan di sana. Dan ketika mungkin kita mau ke arah sana juga nanti, itu tidak bisa naik ke gunungnya karena dilarang. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kita awalnya mungkin pamit dulu, ya kata orang Sunda mah ngipit amit ngalah menta gitu ya. Gitu, tapi tetap di sana itu tidak boleh merusak. Boleh kita ke kebunnya ke sana, boleh, tidak masalah. Cuman tidak boleh ngambil batu, tidak boleh memetik daunnya. Bahkan di sana ada pisang, ada apapun itu tidak bisa diambil sama warga. Gitu. Ya siap. Dan kebetulan pernah juga warga yang melanggar ya, yang tadi 7 orang itu sampai meninggal. Ada juga di sana orang yang kalau kerupuk dari hutan itu kan ada ya gadung ya namanya gitu. Nah orang itu jualan itu gitu, kerupuk itu. Nah dia ngomongnya itu ngomongnya tuh asal ya gitu. Padahal udah dikasih tahu kalau kita mau ke sana jangan sembarangan ngomong. Tapi anak itu namanya Hatma gitu, ngomong itu sembarangan. Mana ada katanya gitu, yang begituan saya nggak percaya. Ketika dia pulang dari sana, si gadung tersebut itu belum diapa-apain sama dia. Itu badan dia itu gatal, seluruh tubuh dia itu digarukin sampai berdarah-darah semua, ke dokter kemana tidak bisa diobatin. Nah konon dimintain air ke orang supranatural. Nah itu gitu ya, ternyata dari ucapan dia sendiri gitu. Oke, jadi mungkin ceritanya tentang di Rangkas Bitung cukup sampai di sini ya Nyai ya, karena ini mungkin bakal panjang kalau diceritain terus. Betul, ya. Nanti mungkin video selanjutnya kita bakal lanjut lagi teman-teman ya. Pokoknya begitu aja video kali ini. Tadi kalian bisa reply ulang videonya kalau yang belum ada yang nonton ya. Dan mungkin video ini aku akhirin. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen ya teman-teman ya, supaya channel ini berkembang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.